bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari. Selamat pagi Bu Yunita, selamat pagi Bu Ika. Ya, Hari ini kita akan melakukan pra-observasi untuk persiapan supervisi Bu Yuni ya di kelas 7A. Gimana Bu Yuni? Udah siap? Insya Allah saya akan menyiapkan apa yang akan hal-hal yang akan disupervisi besok, Bu. Oke, baik ya Bu ya. Saya siap membantu proses coaching pada hari ini. Oke, bagus sekali Bu Yunita. Bisa Ibu jelaskan secara singkat perangkat pembelajaran Anda, Bu? Oke Bu, baik Bu. RPP untuk supervisi besok saya itu akan mengajar tentang keragaman budaya bangsa Indonesia untuk kelas 7A. Nah, rencananya nanti saya menggunakan metode jigsaw, di mana diakhiri dengan presentasi kelompoknya, Bu. Oke, menarik sekali ya Bu Yunita ya. Bagaimana Ibu akan memastikan partisipasi aktif siswa Ibu dalam proses tersebut? Rencananya nanti ya Bu Ika, Bu Leni, saya akan membagi ke dalam anak itu ke dalam kelompok asal dan kelompok ahli. Nah, setiap siswa itu nanti akan bertanggung jawab untuk satu aspek budaya di Indonesia tentunya. Gitu. Oke, baik Bu Yunita, apa yang ingin Ibu fokuskan pada observasi Ibu besok, Bu? Saya mohon ya Bu, Bu Ika, Bu Leni, saya ingin mendapat masukan tentang manajemen waktunya nanti dan teknik memfasilitasi diskusi kelompok anaknya nanti, Bu. Gitu. Oke, jadi besok saya akan memperhatikan hal tersebut ya. Iya, Bu Yunita ya. Ya. Oke, sampai jumpa lagi besok ya Bu Yunita. Ya Bu. Cukup ya. Terima kasih Bu Yunita, Bu Ika. Saya rasa pra-observasi kita cukup sekian. Sampai jumpa lagi besok pagi ya Bu Yunita. Ya, siap-siap ya Bu ya. Ya, saya usahakan saya siap Bu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah sehat, baik Bu. Bagaimana perasaannya Bu setelah diobservasi kemarin? Jujur ya Bu, ketika mau diobservasi, perasaan saya itu pertama tuh deg-degan, cemas, ada semuanya, dan semuanya ada. Oke. Tapi setelah selesai itu, setelah ada rasa lega, plong gitu Bu. Ya. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah selesai Bu ya. Ini jadi tidak ada beban lagi ya Bu ya. Oke Bu ya, bisa Ibu ceritakan Bu bagaimana perasaan Ibu selama proses pembelajaran yang kemarin Bu? Kalau saya rasakan ya, proses pembelajaran kemarin ya alhamdulillahnya berjalan dengan baik dan lancar Bu. Tapi saya mengalami ada satu kesulitan yang saya alami ketika pembelajaran itu, yaitu ketika mengelola waktu diskusi kelompok itu Bu. Iya ya Bu. Ya. Jadi itu masalahnya Bu ya. Iya. Jadi saya juga mengamati hal tersebut. Selain itu saya juga melihat beberapa siswa Bu Yunita ini kurang terlibat aktif dalam diskusi. Oke, Ya. terima kasih ya Bu Ika atas pengamatannya. Ya. Bisa Ibu informasikan lebih detail Bu tentang apa yang Ibu amati? Ya, tentu saya melihat diskusi kelompok dari Bu Yunita ini melebihi waktu yang dialokasikan, sekitar ya 10 menit lah. Jadi akibatnya waktu untuk presentasi itu menjadi terbatas. Lalu selain itu dalam beberapa kelompok hanya 2-3 siswa saja yang aktif Bu Yunita saat berbicara. Oh gitu ya Bu Ya. Ika ya. Iya, Bu. Gimana Bu Yunita pendapat Ibu tentang pengamatan Bu Ika tadi? Benar Bu, apa yang Ibu Ika amati itu yang juga saya rasakan Bu. Saya setuju dengan pengamatan dari Ibu Ika itu deh Bu Leni ya.
saya memang merasa kesulitan ketika mengatur waktu diskusi itu, Bu. Nah, apalagi untuk partisipasi siswa, mungkin saya itu perlu strategi yang lain ya, Bu ya, agar anak itu terlibat semua ketika diskusi, Bu. Iya. Terus bagaimana jika kita pikirkan bersama cara untuk mengatasi kedua masalah ini? Saya sangat terbuka, Bu, untuk saran, untuk Oke. permasalahan yang saya hadapi ini. Mungkin saya bisa menggunakan, kalau menurut saya, saran dari saya, Bu ya, yang saya pikirkan ketika diskusi kelompok anak itu, saya akan mungkin menggunakan timer. Nah, untuk mengatasinya mungkin saya setiap diskusi saya menggunakan timer. Rencana saya gitu, Bu. Oke, itu menurut saya ide yang sangat bagus Bu Yunita. Jadi untuk partisipasi siswa, bagaimana jika kita mencoba teknik talking stick atau pembagian peran dalam kelompok Bu Yunita? Oh, ide bagus sekali ya, Bu Ya. Ika. Bagaimana Bu Yunita? Apa rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan, Bu? Ya, saya setuju dengan saran dari Ibu Ika tadi, Bu. Saya akan mencoba menggunakan timer dan teknik talking stick di dalam pembelajaran berikutnya. Dan saya juga akan merevisi RPP saya, Bu ya, Oke. agar untuk mengalokasikan waktu yang lebih baik lagi. Oke, nah jadi saya juga bisa membantu Bu Yunita ya, Bu Yunita ya, dalam merancang aktivitas dengan teknik talking stick jika diperlukan. Bagus sekali Bu Yunita ya. Kapan kira-kira Ibu akan menerapkan rencana Ibu ini, Bu? Mungkin secepatnya yuk, Bu. Saya revisi dulu RPP saya, Oke. saya rencanakan dulu dan sesuaikan materinya. Mungkin minggu depan akan saya realisasikan untuk strategi yang talking stick tadi, Bu. Oke. Terima kasih Bu Ika atas waktunya. Terima kasih Bu Yunita sudah aktif dalam sesi ini. Saya mengapresiasi keterbukaan Bu Yunita dalam menerima masukan, dan saya juga mengapresiasi kesiapan Bu Yunita dalam mencoba metode baru. Nah, Bu Leni, saya juga mengapresiasi kreativitas dari Bu Yunita nih Bu Leni dalam Iya, Bu. menggunakan metode jigsaw tadi. Itu Oke. menurut saya sangat sesuai dalam materi keragaman budaya yang diajarkan oleh Bu Yunita. Terima kasih apresiasinya, Bu Leni. Terima kasih atas segala belajar saya tadi, hingga dapat solusi dari kesulitan saya di dalam pembelajarannya nantinya, Bu ya. Nah, jadi mungkin kedepannya mungkin saya akan lebih baik lagi dalam membuat perencanaan RPP saya nanti, Bu. Ya, oke. Terima kasih ya Bu Yunita ya. Baiklah, mari kita tutup sesi ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan ya Bu Yunita untuk menerapkan strategi yang telah Ibu rencanakan tadi. Terima kasih atas kerjasamanya Bu Yunita, Bu Ika. Terima kasih ya. Ya, Bu Leni, Terima kasih sama-sama. juga, Bu, sama-sama Bu Leni. Ya. Ya, saya juga mohon bantuannya untuk minggu depan nanti, Bu ya. Iya, sama-sama Bu. Sama-sama. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan ya. Sampai jumpa minggu depan, Bu. Ya, selesai, Pak ya. Iya, Lengkap, Pak, batuannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Apa Bu Isya. kabar, Pak Marwan? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Pak Marwan gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah Bu sehat. Ya. Ya, nih tumben ini ya, Pak ya. Iya. Kita diajak ketemu dengan Bu Ika, mau ngobrol apa nih ya? Ya, ini sebelumnya mohon maaf ini Pak Marwan, Bu Iin kalau mengganggu waktunya. Enggak, santai Ya. kok ini. Kita Ya, lagi jadi gini Bu, sekarang kan saya ini diamanahkan menjadi kepala jurusan. Nah, gimana sih caranya agar bisa mengkoordinir teman-teman ini agar semua kegiatan yang sudah saya programkan itu dapat berjalan dengan baik dan dengan lancar, Bu. Oh, seperti itu ya. Iya. Nah, jadi sekarang ini Bu Ika menjadi kepala jurusan sekolah ya. Iya, Bu. Nah, pertanyaannya yang menjadi pikiran dari Bu Ika itu bagaimana mengordinir rekan-rekan guru agar semua programnya bisa berjalan dengan baik. Seperti itu Bu Ika? Iya, betul sekali, Bu. Oke, jadi melalui obrolan kita sore ini ya,
Iya. Kira-kira apa sih yang ingin Bu Ika dapatkan dari pertemuan kita sore ini? Ya, jadi begini Bu, saya ingin dari percakapan kita hari ini nantinya saya tuh dapat penguatan bagaimana nanti cara mengarahkan teman-teman guru itu Ya. agar selalu solid, kompak, menjalankan semua program kegiatan dengan lancar. Seperti itu Bu Iin. Oke, mengarahkan rekan guru agar selalu kompak dan semua program berjalan dengan baik. Seperti itu ya Bu Iya, Ika? betul sekali Bu. Oke. Nah, Bu, kompak yang Bu Ika inginkan itu seperti apa ya? Nah, jadi begini Bu, menurut saya kompak itu apabila kita itu ada kegiatan, saya itu katanya semua rekan guru itu dapat bekerja sama, berkomunikasi dengan baik. Kemudian jika ada salah satu rekan yang kesulitan mengerjakan tugas itu, teman yang lain itu membantu gitu untuk menyelesaikan tugasnya. Karena kan ini ya termasuk jurusan baru ya Bu, jadi saya memang memerlukan rekan-rekan guru yang dapat bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik dalam menjalankan program Bu, begitu. Wah, lumayan ya ini ya permasalahan dari ibunya. Jadi kompak itu menurut Bu Ika kerjasama dan komunikasi yang baik serta saling tolong menolong ya Bu ya. Iya betul Bu. Nah Bu Ika, menurut Bu Ika nih idealnya itu tadi Bu Ika bilang ya rekan-rekan yang kompak. Mungkin Ibu bisa menceritakan lebih lanjut seperti apa sih ketidakkompakannya dari rekan-rekan Bu Ika di sekolah? Ya, jadi waktu itu saya sebelumnya jarang mengajak rapat pertemuan ya, Bu ya, jarang dalam ya. melakukan suatu kegiatan. Nah, di sini teman-teman yang lain itu merasa bahwa mereka itu seperti tidak dianggap gitu loh, Bu. Oh, gitu. Jadi seolah pimpinannya itu tidak peduli dengan teman-teman yang lain. Jadi merasa bahwa pekerjaan ini ya tidak terlalu begitu penting lah bagi mereka gitu ya. Padahal dengan adanya jurusan ini adalah salah satu wadah atau sarana untuk mempromosikan SMK ini di masyarakat seperti itu Bu. Gitu ya. Terus apa yang Ibu lakukan pada saat itu dalam kondisi yang demikian? Iya, jadi gini Bu, saya tuh tetap mengerjakan tugas saya, tetapi ya saya tuh merasa tidak sanggup Iya. untuk menyelesaikannya karena kan saya merasa kewalahan gitu loh Bu. Jadi anggota guru yang lain itu tidak ya bekerja sepenuhnya, bahkan saya juga harus menyelesaikan tugas-tugas mereka. Jadi pokoknya tahun sebelumnya itu berbeda sekali Bu dengan tahun yang sekarang. Jadi apa ya terlihat kekompakannya itu tidak apa ya seperti nggak muncul gitu. Oh gitu ya. Baik, tadi Ibu bilang ya beberapa tahun yang lalu Iya. rekan gurunya tuh bisa kompak ya Bu ya. Iya Bu. Nah mungkin bisa Ibu ceritakan lebih lanjut seperti Ya. apa? Jadi kalau untuk tahun lalu itu karena ketua jurusan kami itu selalu mengarahkan kami, mengajak kami untuk rapat kegiatan, kemudian membagi tugas masing-masing setiap anggotanya. Jadi setiap anggota itu diberi tanggung jawab. Kemudian kami melakukan kesepakatan bahwa untuk ini ya untuk melakukan suatu kegiatan itu paling tidak kita ini harus merasa bahwa kita itu seperti keluarga gitu. Jadi harus tetap saling tolong menolong. Jika ada anggota yang tidak bisa menyelesaikan tugasnya, maka yang lain paling tidak membantu seperti itu, Bu. Oh ya ya. Baik. Nah pada saat seperti itu ya Bu ya. Ada nggak Bu salah satu atau dua anggota dari tim Ibu itu rekan-rekannya itu yang malas-malesan gitu? Ada sih Bu, satu orang yang masih males-malesan. Cuman tugas dia itu masih bisa kami backup. Hanya saja anggota yang lain ini merasa kesal aja gitu sama dia ini. Nah terus melihat yang demikian tadi, apa yang dilakukan Bu Ika terhadap seseorang tersebut? Ya, jadi saya waktu itu mengajak teman-teman untuk mengingat kembali kesepakatan yang sudah pernah dibuat di antara anggota rekan guru. Kemudian ya saya lapor kepada kepala sekolah. Jadi selanjutnya kepala sekolah yang menangani anggota atau rekan guru tersebut. Oh seperti itu ya. Iya. Ibu tahu yang dilakukan kepala sekolah terhadap rekan guru yang bermasalah? Iya, tahu Bu. Jadi kepala sekolah kami itu memanggil anggota kami tersebut, kemudian diajak diskusi untuk mengetahui apa sih sebenarnya alasan atau yang menjadi hambatan untuk tidak mengerjakan tugas-tugasnya, begitu.
super sekali ya. Ya, Sebenarnya Bu Ika ini sangat memahami ya kondisi dari sekolahnya dan rekan-rekannya seperti apa. iya Bu. Baik ya Bu Ika, sekarang kan jadi kepala jurusan ya. Nah, situasinya saat ini terjadi pada Bu Ika, rekannya Bu Ika itu seperti itu. Nah, bagaimana Bu Ika menyikapi punya rekan-rekan kerja yang seperti itu? Ya, saya akan berusaha untuk tenang dulu ya Bu ya, karena kalau dengan kondisi yang tidak kondusif seperti itu ya, saya juga tidak bisa menyelesaikan masalah saya. Kemudian nanti untuk selanjutnya saya akan membuat catatan semacam jurnal sikap seperti itu Bu. Kemudian saya ingin mencatat semua kejadian yang dilakukan oleh rekan-rekan saya itu. Kemudian saya akan memanggil anggota yang bermasalah untuk diajak berdiskusi terhadap permasalahan yang membuat dia malas untuk mengerjakan tugasnya itu Bu. Wah, super sekali Ya. ini ya dari ide-idenya Bu Ika ya. Dalam waktu dekat ini ya, adakah kegiatan yang akan diadakan oleh sekolah? Kalau Bu Ika? Kalau dalam waktu dekat ini ada Bu, kami itu akan merencanakan kegiatan teaching factory. Nah jadi oleh kepala sekolah kami itu diminta untuk merancang kegiatan tersebut bersama rekan-rekan guru Bu. Nah, jadi apa nih persiapan yang akan Ibu Ika lakukan untuk kegiatan-kegiatan tersebut? Ya, kalau untuk merencanakan kegiatan ini, mungkin di awal saya akan mengajak teman-teman untuk merancang kegiatan melalui rapat koordinasi, kemudian membagi tugas masing-masing rekan-rekan, kemudian memberi pengertian bahwa jika ada anggota yang tidak bekerja, ya itu kemungkinan kegiatan kan akan menjadi kacau gitu Bu. Kemudian jika ada anggota yang terlihat males-malesan, ya saya akan meminta rekan guru itu untuk langsung dilaporkan ke kepala sekolah saja Bu, agar dapat langsung ditindaklanjuti, jadi tidak berlarut-larut seperti itu. Wah, super sekali tadi ya rencana-rencana, ide-ide dari Bu Ika yang sudah dipikirkan dengan cukup matang ya. Baik ya Bu Ika ya. Dari percakapan kita tadi, kira-kira ada nggak sesuatu yang didapatkan oleh Bu Ika? Baik, jadi begini Bu Indra, dari hasil obrolan kita pada hari ini, paling tidak saya mendapatkan sebuah penguatan bagaimana cara mengarahkan anggota tim saya atau rekan-rekan guru yang saya koordinir sekarang itu untuk lebih kompak dalam melaksanakan kegiatan. Jadi saya paling tidak harus membagi semua tupoksi kepada masing-masing anggota, kemudian tidak membiarkan jika ada anggota yang males-malesan untuk di kemudian hari. Wah, keren nih Bu Ika ya. Nah, jadi kapan nih kira-kira Bu Ika mau mulai mengarahkan rekan-rekan Bu Ika ini untuk bisa menjalankan apa yang sudah jadi harapan Bu Ika? Ya, kalau mengingat untuk kegiatan teaching factory ini akan segera dilakukan, Mbak, mungkin besok pagi akan segera saya tindak lanjuti dan akan segera saya eksekusi. Karena semakin cepat ya akan lebih baik ya. gitu. Bagus ya. Baik Bu Ika, gimana nih perasaannya setelah kita ngobrol-ngobrol pada kali ini? Ya, jadi begini Bu In, saya merasa lebih tenang, lebih lega, kemudian saya merasa mendapat penguatan dan motivasi untuk obrolan kita pada hari ini. Jadi untuk kedepannya saya akan melakukan paling tidak perubahan untuk lebih baik lagi pada rekan-rekan kerja saya. Oke Bu Ika, semoga lancar ya kegiatannya. Nah, kayaknya nanti ya setelah kegiatannya selesai, kita boleh nih ngobrol-ngobrol lagi bagaimana sih proses pelaksanaannya, kemudian hasilnya seperti apa, apakah sudah sesuai harapan Bu Ika ya. Mudah-mudahan ya bisa berjalan sesuai dengan rencana ya Bu ya. Iya Bu. Ya, terima kasih nih Bu Iin, Pak Marwan sudah mau mendengarkan apa yang menjadi permasalahan saya. Mudah-mudahan untuk kedepannya apa yang nanti sudah saya rencanakan dapat berjalan dengan lancar. Baik, Pak Marwan, Bu Iin, terima kasih ya. Ya, silakan.
Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Leni. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana keadaan Bu Leni, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Baiklah ya Bu ya. Kita hari ini akan melakukan pra-observasi. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Ika. Kita akan diskusikan Bu tentang rubrik penilaian kita hari ini. Oke, baik Bu Leni. Oke, Bapak Ibu Ika, Ya. pada coaching kita hari ini, coach dan coachingnya akan saya amati. Saya akan tulis di rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan bobot kepada Kuci, dan juga bagaimana Kuci tersebut merespon menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga harus sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu ya. Iya Bu. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Ika, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat coaching kali ini? Ya, jadi begini Bu Leni, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama itu presence, jadi kehadiran penuh terhadap coach saya. Kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh, bagian kompetensi yang mana ya Bu Ika yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Ya, jadi bagian kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan nanti Bu Leni yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagaimana ya Bu ya indikator ketercapaian Ibu dan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai Bu? Ya, jadi saya ingin nanti coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya itu Bu Leni. Gitu ya Bu ya. Iya. Demikianlah Bu ya pra-observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap Kuci ya Bu ya. Ya, baik, nanti akan saya lakukan Bu Leni. Insya Allah nanti akan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana ya Bu Leni ya. Oke, terima Oke. kasih Bu Leni Terima kesempatannya. Oke, terima kasih ya Bu Ika. Ya. Sampai jumpa lagi ya besok. Baik Bu Leni. Oke. Ya, kita tunggu dulu Bu. Assalamualaikum. Panjang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Gimana Bu Iin, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Seneng nih udah bisa ketemu sama Ibu berdua nih ya. Iya, Oke dan Bu. Bu Leni. Ya. Nggak mengganggu waktunya kan Bu? Oh enggak, insya Allah enggak Bu. Nah, soalnya nih ada nih saya mau cerita-cerita lah ya tentang kegalauan saya Bu. Oh gitu, ya. Baik Bu Indra, apa nih yang mau diceritakan tentang kegalauan Ibu itu? Jadi saya tuh lagi galau mikirin kondisi kelas saya Bu. Kan ini tahun ajaran baru, jadinya dapat siswa baru kan, Ya. dari kelas 3 ke kelas 4. Nah ternyata ya dalam kondisi kelas saat belajar itu kurang kondusif Bu. Oh gitu. Oh, jadi bagaimana gambaran kondisi kelas Ibu yang tidak kondusif itu Bu menurut Ibu? Jadi saat saya memberikan penjelasan, instruksi, misalnya, besok tolong disiapkan bahan-bahan untuk kita mau praktek. Mereka itu banyak yang ngobrol, tidak fokus, sehingga saya itu saat menjelaskan instruksi seperti itu harus berulang-ulang gitu. Oh, begitu. Banyak ada anak-anak yang masih jalan-jalan ke meja lain. Oh iya benar-benar karena dia masih baru ya Bu ya. Oh. Nah menurut Bu Indra nih kondisi yang kondusif itu seperti apa Bu menurut Ibu? Sebenarnya kalau kondusif itu menurut saya nggak terlalu muluk ya Bu ya, nggak harus tenang terus semuanya anteng itu enggak. Kelas kondusif itu menurut saya cukup ketika
saya memberikan penjelasan, instruksi, ya kegiatan-kegiatan yang mau dilakukan itu mereka nyimak dengan baik sehingga saya tuh nggak harus menjelaskan berulang kali. Mereka cepat paham. Oh, kita itu mau kegiatan berkompetisi. Oh, ternyata produknya boleh memilih. Gitu. Itu saja sih, Bu. Dan kalau ada yang teman-temannya berbicara di depan atau menyampaikan pendapatnya, rekannya yang lain itu menyimak. Nah, itu saja sih sebenarnya kondusif menurut saya, Bu. Oh, begitu ya, Bu ya. Jadi intinya dengan cara menghargai kelas, Bu ya. Jadi anak-anak itu bisa kondusif gitu ya. Nah, kalau boleh tahu apa nih rencana Bu Indra agar suasana kelas Ibu itu bisa kondusif seperti yang Ibu harapkan tadi, Bu? Rencananya kayaknya ini deh, Bu. Mengoptimalkan keyakinan kelas. Karena kan ini kelas baru. Iya. Kemarin itu sudah sempat ya buat keyakinan kelas sesuai dengan kesepakatan mereka. Tapi kan mereka dari kelas 3 belum tahu nih keyakinan kelas. Jadi hal barulah buat mereka itu, Bu. Sehingga ya belum berjalan dengan maksimal keyakinan kelasnya. Nah, mungkin yang lainnya melalui media pembelajaran biar mereka fokus. Oke. Saya sangat setuju dengan Ibu tadi ya, membuat keyakinan kelas itu bisa menjadi salah satu cara agar suasana kelas itu menjadi kondusif. Begitu ya, Bu ya? Iya, Bu. Oke. Nah, jadi sekarang apa nih rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama tadi berhubungan dengan keyakinan kelas, kayaknya ini, Bu, karena memang keyakinan kelas yang sudah disepakati itu memang belum ditempel. Jadinya mau buat keyakinan kelas, display di kelas lah ya. Dan saya pengen mereka yang membuat. Jadi biar mereka merasa memiliki. Kemudian yang kedua, saya kepikiran untuk mengajak mereka membuat poster, Bu. Poster untuk posternya itu berisi ajakan agar mereka melaksanakan keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, saya harus sering melaksanakan refleksi pelaksanaan keyakinan kelas di kelas kita itu gimana. Kalau untuk media pembelajaran, mungkin saya bisa menghadirkan video, gambar, ataupun benda-benda konkret yang lainnya yang bisa menarik perhatian mereka. Itu baru rencana saya, Bu. Wah, luar biasa. Bagus sekali rencana dan ide yang sudah Ibu rancang untuk membuat suasana kelas menjadi lebih kondusif. Bagus sekali ya, Bu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan itu bisa berhasil, Bu. Ya, Bu. Amin. Nah, sekarang Bu Indra, apa sih komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Dan kira-kira nih Bu Indra kapan mau melaksanakannya? Kalau komitmen ya, saya pengen banget mengoptimalkan keyakinan kelas itu benar-benar dijalankan dengan semua anggota kelas termasuk saya sebagai gurunya. Dan kalau bisa ya saya bisa menyediakan media pembelajaran yang menarik buat mereka. Oke. Kalau pelaksanaannya kayaknya minggu-minggu ini sudah harus dieksekusi. Tapi untuk langkah pertama, Bu. Iya. Untuk selanjutnya biarlah sesuai dengan situasi kondisi nanti. Iya. Bu Indra, saya sangat mendukung nih apa yang Ibu rencanakan. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya, Bu ya, sesuai dengan harapan Ibu. Oke. Terima kasih ya, Bu ya, atas waktunya sudah mendengarkan cerita saya, kegalauan saya. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan apa yang sudah jadi rencana saya tadi. Baik, oke. Semangat terus ya, Bu Indra ya. Iya, Bu. Mudah-mudahan anak-anak yang baru ini nanti bisa mengikuti apa yang akan Ibu lakukan ke depannya. Amin. Lebih baik Amin. lagi. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Indra. Ya, saya pamit dulu ya, Bu ya. Terima kasih Bu Indra. Monggo. Baik, Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana kabarnya Bu Ika? Alhamdulillah. Bu Leni gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Oh iya, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya? Iya Bu. Benar. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Bu Ika. Baik Bu Leni. Apa sih yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu capai?
Baik, jadi di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, Bu. Oke. Jadi seperti menanyakan tujuan, mengidentifikasi, Ya, Bu. merencanakan Sekali. aksi dan tanggung jawab, sehingga Oke. alur tersebut bisa menggali kunci saya, Bu Indra itu untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke, Bu Ika. Menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik ya, Bu. Dan Iya. juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Ibu sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Kuci sehingga beliau bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Iya. Dan juga kucing tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip kucing. Pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, tidak Iya. apa-apa ya Bu ya. Nggak apa-apa, Bu Leni, Sebelum nggak kita apa-apa. tutup, saya ingin bertanya lagi kepada Iya. Bu Ika, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan kucing tadi ya Bu? Iya, Jadi begini Bu Leni, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara memahami lebih jauh proses apa sih coaching itu. Jadi nanti kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Begitu, Bu Oke. Leni. Baiklah Bu Ika, sebelum kedepannya kita melakukan coaching yang lebih baik lagi, demikian ya observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya Bu Ika. Iya, Bu, Ah, benar, Bu. Oke, saya tutup. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Leni. Oke, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu Leni. Mari bergerak bersama guru penggerak menebar